Kiamat adalah kejadian berakhirnya kehidupan di dunia oleh seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun tidak. Janji itu sudah tersimpan kokoh dalam kitab suci Al-Quran dan telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu janji Allah tentang suatu hari di mana bumi akan hancur dan langit akan runtuh. Hari dimulainya fase kehidupan baru. Bumi tak lagi beranak, tapi diganti dengan unsur benda sejenis perak, sebagaimana firman Allah. Pada hari bumi diganti dengan bumi dan langit yang lain. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. At-Tabari dalam tafsirnya menukil riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menafsirkan ayat ini bahwa bumi menjadi seperti perak dan surga seperti emas. Dari semua cerita di dunia, baik sedih, bahagia, kaya, miskin, kuat, ataupun lemah, akan berakhir. Kedahsyatan kiamat sulit untuk dibayangkan secara detail. Hal ini menandakan bahwa kiamat benar-benar peristiwa kehancuran yang sangat mengerikan. Kita tak bisa membayangkan kengerian dan kedahsyatan itu, kecuali dari sumber yang akurat, yaitu kitab suci Al-Quran. Gempa kiamat yang sangat besar misalnya. Dalam bayangan manusia, gempa ini getaran bumi yang merobohkan bangunan atau membuat tanah retak atau terbelah. Gempa kiamat jauh lebih dahsyat daripada yang dibayangkan manusia dan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Allah berfirman, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Goncangan benda yang sangat besar dan dahsyat mengakibatkan bumi mengeluarkan seluruh isi yang ada di perut bumi dan memuntahkan apa saja yang tersimpan di dalamnya. Allah berfirman, ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Tidak hanya bumi yang bergoncang dan diratakan, bahkan langit pun runtuh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 1-2. Galaksi yang begitu luas dan sampai saat ini luasnya masih menjadi misteri dan teka-teki pada hari kiamat akan mengalami kehancuran. Bintang-bintang akan berjatuhan dan porak-poranda. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Novita Cahya, NIM 86 dari kelas Pendidikan Kimia 6C, Program Studi Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang integrasi antara entropi dengan kejadian hari kiamat dalam perspektif Islam. Nah, sebelumnya saya akan membahas sedikit dulu tentang entropinya. Entropi sendiri adalah sifat zat yang menyatakan derajat ketidakteraturan dalam suatu reaksi termodinamika. Entropi ini kita temukan dalam hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika tersebut bunyinya adalah entropi semesta berada dalam keadaan yang meningkat apabila suatu reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Nah, dia tidak berubah apabila suatu reaksi tersebut berada dalam kondisi yang setimbang. Entropi semesta ini itu terdiri dari perubahan entropi sistem dan perubahan entropi lingkungan. Jadi apabila perubahan entropi sistem dan perubahan entropi lingkungan dijumlahkan, hasilnya itu lebih besar daripada 0, maka reaksi tersebut berjalan secara spontan. Nah, dalam suatu reaksi termodinamika, ketika suatu sistem dalam keadaan semakin tidak teratur, maka perubahan entropinya itu akan semakin besar. Tapi kalau misalkan dia berada dalam kondisi yang
teratur sistemnya, maka perubahan entropinya itu akan semakin kecil. Hal ini berhubungan juga dengan kejadian hari kiamat, di mana hari kiamat itu terjadi ketika alam semesta itu berada dalam keadaan yang sangat berantakan. Terjadinya tumbukan antara planet-planet, bintang-bintang, segala yang ada di alam semesta ini, dan kejadian tersebut itu berlangsung secara spontan atas dasar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.